Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali mempertemukan kita dalam persekutuannya yang suci di hari Minggu ini. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga, kita nyanyikan Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenteram.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihani kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 161 sampai dengan 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan dari-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, pujian sejati. Ku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita kembali bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami kembali ingin menenangkan hati kami. Mohon Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Biar Tuhan memimpin kami mempunyai hati yang mau dikoreksi, dipimpin, dan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami serahkan kepada Tuhan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur nomor 33 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa hidup kita berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita mengalami kehilangan pekerjaan, kita mengalami konflik keluarga yang tak kunjung reda, atau terjadi gangguan kesehatan yang semakin hari semakin tidak baik. Lalu di tengah badai kehidupan yang kita alami, kita mendengar Mazmur nomor 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dalam badai kehidupan yang kita alami, saat mendengar ayat ini, banyak dari kita akan merasakan bahwa ayat ini terasa seperti ironi yang pahit. Kita bertanya dalam hati, bagaimana Tuhan bisa disebut bekerja dengan setia ketika doa-doa saya seolah lenyap di angin. Dan hidup kita terasa seperti labirin tanpa pintu keluar. Atau apakah kesetiaan Tuhan hanya untuk orang-orang yang beruntung di sana? Sementara saya dibiarkan bergumul dalam kegelapan. Padahal yang kita pahami saat membaca bahwa Tuhan bekerja dan dengan kesetiaannya, berarti sebagai orang Kristen, kita akan mendapat kehidupan yang lancar, seperti jalan tol tanpa hambatan. Kita membayangkan Tuhan akan bekerja dengan setia untuk memenuhi daftar keinginan kita. Daud dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 diceritakan ketika ia kehilangan segalanya di Siklag. Dan rakyatnya ingin melempari dia dengan batu. Ia pasti bertanya, Tuhan, jika Engkau setia, mengapa ini terjadi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita akan menciptakan pertanyaan. Jika Tuhan bekerja dengan setia, mengapa kita sering merasa ditinggalkan di tengah badai? Pertanyaan ini bukan hanya teka-teki, tetapi jeritan jiwa yang merindukan jawaban. Mari kita telusuri bersama Bapak Ibu untuk menemukan rahasia di balik kesetiaan Tuhan yang tak pernah pudar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita melalui Mazmur nomor 33 ayat 4 ini? Yang dimana di sana dikatakan bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Untuk memahami ini, mari kita masuk ke dalam dunia Mazmur nomor 33. Mazmur ini adalah nyanyian pujian dari umat Israel. Mazmur ini ditulis setelah orang Israel dibebaskan dari musuh dan kesulitan, maka mereka memuji Tuhan. Kata kesetiaan, emunah, bisa diartikan keteguhan. Hal ini menggambarkan keteguhan Tuhan, seperti gunung yang tak tergoyahkan, seperti gunung yang tak bergoyang. Kesetiaan Tuhan teguh, tak tergoyahkan, itu artinya. Namun mengapa kita masih meragukan kesetiaannya, Bapak Ibu?
Berikut ada beberapa poin yang membantu kita memahami bahwa kita harus tahu beberapa hal. Pertama, firman Tuhan adalah fondasi yang kokoh. Ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar. Kata benar di sini menunjukkan bahwa dia terus bekerja dengan kesetiaan. Adalah itu benar dan tidak salah. Yang kedua, yang harus kita pahami tentang kesetiaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja dengan setia mencakup segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal yang baik. Maka ayat 4b berkata, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Frasa segala sesuatu berarti bahwa tidak ada penderitaan kita yang lepas daripada rencana Tuhan. Masalahnya kita cenderung hanya berfokus pada masalah dan kegagalan kita saat ini saja. Jadi kalimat bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan bukan berarti dia bekerja hanya saat terjadi mujizat. Saat dia memberikan berkat atau saat dia menjawab doa kita. Bukan. Kalimat segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan setia termasuk saat Yusuf di penjara. Saat Ayub kehilangan segalanya. Bahkan saat Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi arti Tuhan setia bukan hanya saat dia menyelamatkan. Tapi juga saat dia mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Jadi saat kita mengalami masalah, hal itu bukan karena Tuhan lupa pada kita. Bukan karena doa kita tidak didengar. Bukan juga karena Tuhan sudah lelah bekerja. Bukan semuanya. Lalu mengapa kita masih ragu pada kesetiaan Tuhan saat dalam kesulitan? Bapak Ibu, keraguan kita muncul karena kita hanya melihat kesetiaan Tuhan dari sepotong kehidupan kita. Seperti penonton yang meninggalkan bioskop di tengah film karena kesal dengan ketidakadilan yang dialami oleh orang baik dan kesuksesan yang dialami oleh orang jahat dalam film tersebut. Dia kesal, maka dia tinggalkan bioskop karena dia hanya melihat adegan kelam tanpa tahu akhir daripada cerita film itu. Jadi mengapa kita memandang kesetiaan Tuhan dengan lensa keraguan? Itu bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena kamera hati kita rusak. Kita hanya merekam potongan-potongan kegagalan dalam hidup kita tanpa melihat seluruh gambaran karyanya. Secara alami kita terjebak dalam bias instan. Mengharapkan Tuhan bertindak seperti aplikasi di ponsel, cepat, mudah, dan sesuai keinginan. Ketika pekerjaan tidak kunjung datang atau penyakit tetap menempel, kita menuduh Tuhan tidak setia. Padahal Mazmur nomor 33 ayat 4 menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk badai hidup kita dikerjakan dengan kesetiaan. Karena kesetiaan Tuhan seringkali bekerja bukan dengan mencegah kita jatuh ke jurang, tapi dia tetap memegang kita di dasar jurang. Ada seorang pemuda bernama Andi yang kehilangan beasiswanya karena pandemi. Dan doanya untuk kesempatan baru seolah tak dijawab oleh Tuhan. Ia merasa Tuhan telah menutup pintu baginya. Namun dalam masa itu ia terus belajar keterampilan baru secara daring dan akhirnya dia bisa membuka usaha kecil yang memberkati keluarganya. Awalnya Andi tidak tahu bahwa Tuhan sedang mengarahkan langkahnya menuju tujuan yang lebih besar. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 mengingatkan kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bukan ketiadaan jawaban yang membuat kita ragu, Bapak Ibu, tetapi kamera hati kita yang sudah rusak. Yang hanya berfokus pada kegelapan sementara, bukan pada cahaya rencana Tuhan. Maka kita ragu kepada kesetiaan Tuhan. Padahal kesetiaan sejati dari Tuhan bukan diukur dari ketiadaan penderitaan, tapi dari kehadirannya yang tak pernah pergi. Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan seperti ditunjukkan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Tuhan seperti ditunjukkan dalam kisah Yusuf, di mana Tuhan mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Yusuf
yang dijual sebagai budak dan dipenjara. Dalam hatinya pasti pernah bertanya, Tuhan, di mana kesetiaan-Mu? Tetapi ia akhirnya berkata, kamu mereka-rekakan kejahatan terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Keraguan kita adalah bayangan dari kamera hati yang rusak. Tetapi kesetiaan Tuhan adalah lensa sejati yang menangkap setiap detil hidup kita dalam terangnya. Jadi apa pelajaran untuk kita Bapak Ibu hari ini? Kesetiaan Tuhan bukanlah janji akan jawaban yang cepat, melainkan kepastian bahwa setiap janjinya akan tiba dengan tepat. Jadi Bapak Ibu, hidup menjadi orang Kristen bukan berarti kita akan cepat bebas dari badai. Bukan cepat bebas dari masalah, bukan cepat bebas dari penyakit. Karena kesetiaan Tuhan bukanlah janji akan jawaban yang cepat, melainkan kepastian bahwa setiap janjinya akan tiba dengan tepat. Ini yang dialami oleh Abraham. Bapak orang beriman, Tuhan berjanji kepadanya, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Tetapi janji itu tidak digenapi dengan cepat. Abraham menunggu 25 tahun sebelum Ishak lahir. Dalam waktu tunggu itu, ia bergumul, ia bertanya, bahkan sempat ragu. Namun Abraham bertahan karena percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dan akan bekerja dengan setia. Maka Roma pasal 4 ayat 20-21 berkata, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Karena ia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena kesetiaan Tuhan bukanlah janji akan jawaban yang cepat, melainkan kepastian bahwa setiap janjinya akan tiba dengan tepat. Jika Tuhan tidak setia, maka Abraham akan ditinggalkan di tengah penantiannya. Tetapi karena Tuhan setia, maka janjinya pasti tergenapi. Meskipun tidak secepat yang Abraham harapkan. Kesetiaan Tuhan teruji bukan di jalan tol yang lancar, tapi di jalan panjang yang penuh penantian. Seperti petani yang menanam benih mangga, ia menyiram benih itu tiap hari, memberi pupuk, mencabut rumput liar, dan menanti dengan sabar sampai pohon mangganya tumbuh. Ia tidak panik saat pohon itu tidak langsung berbuah. Ia tidak panik saat pohon itu tidak langsung bertumbuh dengan cepat. Ia tahu selama tanahnya subur dan benihnya sehat, pasti pohon mangganya akan berbuah pada waktunya. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita ini seperti benih dalam tangan Tuhan. Ketika kita tidak langsung melihat hasil dari doa dan iman kita, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru di sanalah kesetiaan Tuhan sedang menyuburkan akar hidup kita. Tuhan bekerja dengan kesetiaan bukan berarti hidup kita langsung berubah seketika. Tetapi berarti Dia tidak pernah meninggalkan proses pertumbuhan kita. Seperti tukang kebun yang sabar. Tuhan merawat kita dengan setia. Dan pada waktunya buah akan muncul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya beberapa dari kita sedang ada dalam musim hidup yang terasa lambat. Doa yang belum dijawab, pekerjaan yang belum jelas, kesehatan yang belum pulih, dan keluarga yang masih berantakan. Sebagai manusia, kita ingin jawaban Tuhan secepat aplikasi di ponsel. Tapi Tuhan tidak menjanjikan kecepatan. Ia menjanjikan kesetiaan. Setiap janjinya akan tiba tepat pada waktunya. Bukan karena ia terlambat, tapi karena ia sedang bekerja dalam realitas yang jauh lebih dalam daripada yang bisa kita lihat. Abraham, Yusuf, dan Daud kuat bukan karena hebat, tapi karena mereka belajar satu kebenaran. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan anaknya, bahkan di dasar jurang.
Di tengah semua itu, Mazmur 33 ayat 4 menjadi pengingat yang tak tergoyahkan. Segala sesuatu dikerjakannya adalah setia dan adil. Itu mencakup seluruh hidupmu. Lukamu, doamu yang tertunda, dan harapanmu yang nyaris padam. Semuanya sedang diolah oleh tangan yang tidak pernah lalai. Philip Yancey pernah berkata, "Saya tidak percaya pada Tuhan karena hidup ini adil. Tetapi saya percaya pada Tuhan karena Ia hadir di tempat yang paling tidak adil." Kesetiaan Tuhan bukan terlihat saat Ia mencegah semua penderitaan. Ia terlihat saat Ia hadir di tengahnya. Seperti Yusuf di penjara, seperti Ayub di abu, seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Ia menjanjikan penyertaan. Justru disitulah kesetiaannya paling nyata. Bukan dalam jawabannya, tapi dalam kehadirannya. Bukan dalam kemudahan, tapi dalam janji yang tak pernah dibatalkan. Jadi jika hari ini saudara merasa lelah, jika saudara merasa doamu hanya bisikan di tengah keheningan, jika saudara ragu apakah Tuhan masih mendengar, ingatlah, iman bukan tentang tidak pernah bertanya. Iman sejati adalah tetap percaya meski kita marah, meski kita bingung, meski kita tidak mengerti. Karena kesetiaan Tuhan bukan tergantung pada perasaan kita. Kita berdiri di atas firman-Nya yang benar dan kokoh. Maka pulanglah hari ini dengan satu keyakinan, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami di tengah segala pergumulan dan penantian kami, bahwa Engkau tetap bekerja terus dengan setia. Engkau bukan bekerja cepat memberikan jawaban kepada kami, tapi Engkau memberikan jawaban tepat waktu seperti yang Engkau inginkan. Tapi seringkali kami ingin cepat Tuhan, oleh sebab itu ajar kami untuk percaya pada rencana-Mu yang indah. Kami serahkan hidup kami, mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria atau melalui QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, "Jangan pernah menyerah." Tuhan tak pernah janji
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan, dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang kelima dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Doksologi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Untuk itu Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth
that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, all about you, and it's all about